Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan para penonton yang saya muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai mendebatkan mosi kita pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Giorgi Valencio dari SMA Kristen 1 Penabur Jakarta, dari Provinsi DKI Jakarta akan bertindak sebagai pembicara pertama dalam perdebatan kali ini. Saya akan membawa debat dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya masuk ke dalam argumen-argumen saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, dalam metode penerimaan mahasiswa di negara-negara pada umumnya didasari pada banyak faktor. Seperti satu, kualitas sekolah dalam aspek akademis dan non-akademis. Lalu yang kedua, kualitas pengetahuan dalam setiap siswa. Lalu yang ketiga, sikap-sikap yang dimiliki siswa dan keaktifan berorganisasi. Nah, dalam kasus ini, negara-negara yang sering mengalami kasus korupsi, mereka menggunakan metode penerimaan mahasiswa, yaitu hanya mengacu pada dua hal, yaitu indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, saya akan menjelaskan dua kata kunci ini terlebih dahulu. Yang pertama, indeks integritas sekolah itu berarti suatu pengukuran tingkat kejujuran dalam proses belajar mengajar di suatu sekolah. Lalu, indeks kejujuran siswa itu berarti suatu pengukuran kejujuran siswa ketika mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, sesuai apa yang dikatakan mosi, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju terhadap pernyataan ini, dan sekarang saya akan menegaskan dukungan saya melalui dua argumen. Yang pertama, korupsi ini disangkut pautkan dengan perilaku tidak jujur. Seperti contohnya, misalkan ada bos dalam suatu perusahaan ini memberikan suatu proyek kepada karyawannya, dan bos tersebut meminta rincian pendanaan dari karyawan tersebut supaya dananya bisa dicairkan. Nah, karyawan ini melihat adanya celah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang sangat besar dan sangat mudah. Jadi ia memutuskan untuk menulis total pendanaan itu sebanyak 2 miliar, padahal proyek tersebut hanya membutuhkan 1 miliar. Jadi ketika bosnya sudah mencarikan dana 2 miliar, dia bisa mengambil 1 miliar tersebut untuk digunakan secara pribadi untuk senang-senang. Nah, pemikiran untuk berlaku tidak jujur ini tidak semata-mata langsung muncul seketika. Pasti ini berawal dari perilaku-perilaku ketika kecil, terutama ketika sekolah. Jadi misalkan ada perilaku suatu anak ini membutuhkan dasi baru yang harganya 20.000 di koperasi. Tapi anak ini memutuskan untuk bilang ke ibunya bahwa harga dasinya 40.000. Jadi ketika mendapatkan 40.000, dia bisa mendapatkan 20.000 untuk dia bisa gunakan pribadi. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini dapat berdampak negatif pada ketika mereka besar nanti, karena mereka menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal merugikan banyak orang tersebut, yaitu korupsi. Mereka tidak segan untuk melakukannya karena semenjak kecil mereka sudah melakukannya. Jadi dengan adanya metode penerimaan mahasiswa yang mengacu pada indeks integritas sekolah yang tinggi dan indeks kejujuran siswa yang tinggi, ini bisa mengeliminasi orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk berlaku tidak jujur ketika kecil. Jadi ketika mereka besar nanti, kemungkinan terjadi korupsi itu dapat menurun karena mereka segan untuk melakukannya, karena mereka tidak terbiasa melakukan tersebut semenjak sekolah. Nah, tapi bagaimana jika ada yang mengatakan, loh, bagaimana kalau ada orang yang mempunyai pemikiran luar biasa, inovasi yang brilian, tetapi karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, ia harus ditempatkan di sekolah gratis yang indeks integritasnya turun. Nah, di sini ini berkoneksi pada argumen saya yang kedua. Jadi argumen saya yang kedua, ketika ada kasus seperti ini, jadi kan mau nggak mau sekolah itu terpaksa meningkatkan indeks integritas sekolah mereka supaya anak-anak mereka bisa dipertimbangkan ketika masuk universitas nanti. Apa yang terjadi jika mereka tidak meningkatkan indeks integritas mereka? Pasti ketika indeks integritas mereka turun, mereka tidak akan dipertimbangkan oleh universitas. Jadi banyak orang itu tidak mau masuk ke dalam SMA tersebut, sekolah tersebut, mengakibatkan sekolah tersebut mengalami kurangnya siswa dan
pendapatan mereka pasti akan turun. Nah, mau tidak mau ketika sudah terjadi seperti ini, mereka harus meningkatkan indeks integritas mereka supaya banyak orang mau masuk ke sekolah mereka karena dengan indeks integritas yang tinggi, sekolah tersebut bisa dipertimbangkan oleh universitas. Nah, dampak dari aktivitas ini akan semakin banyak orang akan semakin banyak orang yang yang memiliki kebiasaan untuk berlaku jujur semenjak kecil. Jadi ketika mereka besar nanti, ini dapat berdampak baik terhadap kehidupan sosial setiap anak karena mereka sudah ditempa selama sekolah, mereka harus berlaku jujur. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berlaku jujur dan pasti kehidupan sosial mereka akan berjalan dengan baik ketika mereka sudah besar nanti. Dan ketika kehidupan sosial di setiap anak ini berlangsung dengan baik, maka tingkat kesejahteraan sosial negara pasti akan meningkat juga. Nah, jadi inilah mengapa metode penerimaan mahasiswa baru yang berdasarkan pada indeks integritas sekolah tinggi dan indeks kejujuran siswa tinggi ini patut dilakukan oleh negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi supaya benih-benih pemuda ini tidak ada yang memiliki kebiasaan untuk berlaku tidak jujur, melainkan memiliki perilaku untuk berlaku jujur sehingga mereka tidak segan untuk melakukan tindak korupsi. Nah, jadi saya tegaskan kembali bahwa melalui dua argumen yang telah saya berikan tadi sudah dapat membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi itu bisa mengurangi kasus korupsi mereka dengan melakukan metode penerimaan mahasiswa baru yang berdasar pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Ya, sekian dari argumentasi saya. Terima kasih.